Nah, apa hal yang bisa meredakan kemarahan? Antara lain berakhlak yang baik, antara lain tawadhu, rendah hati. Orang yang rendah hati niku orang-orang yang bisa mengendalikan marahnya. Orang-orang yang tawadhu itu orang-orang yang bisa mengendalikan amarahnya. Karena orang-orang yang rendah hati tersebut, andai kata orang lain tidak menghormat dia tidak pengaruh, karena dia tidak butuh kehormatan siapapun. Seperti para wali-wali, para kiai, para habaib yang istimewa, yang hatinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang cintanya hanya kepada Allah dan Kanjeng Nabi, dan tidak ada tujuan apapun di dunia ini. Mereka tidak pengaruh. Orang nganggap dia ulama, gak nganggap ulama, karepmu. Ya, mereka akan marah ketika ada masalah-masalah yang melanggar syar'i. Mereka akan kecewa dan marah ketika ada orang-orang yang melanggar Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang menjadikan kesesatan di dalam kehidupannya. Orang-orang yang tidak mentaati Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan marah. Kenapa? Karena bughdu alil ma'asi itu min ta'atil ghalab. Karena membenci orang-orang yang melakukan kemaksiatan adalah bentuk dari ketaatan hati. Ya, orang kalau taat kepada Allah Subhanahu wa taala zahiran, maka dia juga harus taat secara batinan. Karena taat itu kan taat zahiran wa batinah. Bukan hanya zahir saja, taat batin-batin. Nah, termasuk ketaatan hati adalah kita tidak suka dengan kemungkaran, kemaksiatan, kesesatan dan hal-hal yang menjadikan kemurkaan Allah. Logikanya, Allah murka kok kita malah suka. Nah, kan aneh itu. Kalau orang itu taat, berarti dia melakukan apapun yang Allah perintahkan dan dia menjadikan hidupnya ini berpanutan dan bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah cinta, dia cinta. Allah tidak suka, Allah murka, dia juga murka. Allah benci, dia benci. Seperti misal Allah membenci orang-orang yang melakukan kebohongan. Maka kita juga sama, harus membenci kebohongan itu. Allah membenci orang-orang musyrik dan munafik. Kita juga harus melakukan yang sama. Allah memurkai orang-orang yang melakukan kemungkaran dan kemaksiatan. Kita juga harus melakukan yang sama. Bukan malah kita puja dan puji mereka dan kita sanjung mereka dan kita hormati, tidak. Nah, kemudian memang secara personal kita harus saling sayang menyayangi, cinta mencintai. Kenapa? Karena sesama makhluk Allah. Nah, wujud dari cinta kita kepada makhluk Allah yang melakukan pelanggaran tersebut adalah kita beramar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Karena hakikatnya amar ma'ruf nahi mungkar itu karena cinta. Orang amar ma'ruf nahi mungkar itu karena mahabbah, karena cinta sebetulnya. Kalau tidak cinta dia tidak peduli. Kayak orang tua ngomelan lebih anak, kan banyak loh anak ini diomeli terus. Kenapa? Ya anaknya salah. Lek anak niku mboten salah terus wong tua ngomel, ya wong tua sing napa? Loro berarti kan ya. Anak gak salah diomeli, berarti orang tuanya ada apa-apa. Entah mungkin napa? Entah mungkin dia niki kurang ngopi mungkin, atau dia niki napa? Walhasil kalau marah tanpa sebab kan aneh ya. Nah, tapi ketika anak itu salah kemudian orang tua marah, itu kan hal yang berarti menunjukkan kecintaan dan sayangnya orang tua kepada anak. Enten kiai ngamuk kali santri, wajar kalau santrinya salah. Kenapa? Bentuk wujud dari sayangnya sang kiai kepada sang santrinya. Nah, kita marah ketika ada orang yang dimurkai oleh Allah. Kenapa? Karena wujud cinta kita kepada Allah dan cinta kita kepada sesama makhluk Allah. Nah, ini kenapa? Hah? Paya ganti. Nah kemudian
intinya la taghdab, intinya itu yang seperti tadi kita katakan, jangan melakukan perbuatan yang memicu kemarahan, dan berusahalah melakukan perbuatan-perbuatan yang meredakan kemurkaan dan kemarahan, seperti sabar, kemudian berakhlak yang baik, kemudian merasa malu, ya, tumbuhkan rasa malu, kemudian tawadhu, rendah hati, ya. Kemudian memaafkan, gampang memaafkan, dan kemudian suka menebar senyum, ya, gampang menebar senyum ini. Karena kalau kita sudah dikuasai kemarahan, ini repot. Kemudian faraddada miraran, dan Kanjeng Nabi berulang-ulang mengatakan, ya, berulang-ulang beliau mengatakan la taghdab. Berapa kali beliau mengatakan begitu? Ada yang mengatakan 3 kali. Qala la taghdab. Ya, qala la taghdab 3 marrat. 3 kali. Kenapa sampai Nabi mengulang? Karena penting. Kalau kita mengkaji ilmu tasawuf, di situ kita akan menemui bahwa ternyata banyak jenis hawa nafsu. Ya. Nah, hawa nafsu yang hebat dan bisa mengendalikan kita adalah hawa nafsu yang menimpa, atau hawa nafsu yang menguasai jiwa sedang marah. Itu lebih hebat efeknya daripada hawa nafsu yang menimpa diri kita ketika sedang syahwat. Syahwat itu manusiawi. Syahwat itu kan keinginan, mailul qalb. Ya, ngarep, hasrat, itu syahwat. Itu kan normal loh, wajar. Syahwat itu macam-macam. Syahwat minum kopi bagi wong sing pecinta kopi. Syahwat makan, syahwat minum, syahwat tidur, syahwat macam-macam kan syahwat. Syahwat hiburan, atau syahwat suami dengan istri, atau sebaliknya, syahwat itu wajar kan. Nah, kalau dikepengaruhi dan dikuasai oleh hawa nafsu menjadi tidak wajar, karena syahwatnya akan disalurkan ke hal yang diharamkan. Nah, marah niku juga sesuatu yang sebetulnya wajar. Dikatakan oleh Imam Syafi'i, man istughdiba falam yaghdab fa huwa himar. Wong-wong sing dipancing-pancing kemarahan tapi gak gampang ngamuk niku adalah himar, keledai. Tapi man isturdiya falam yaghdab fa huwa syaitan. Tapi uang yang dia dipancing-pancing, dimintai keridhoannya, dimintai maafi sepurone, tidak memaafkan, maka dia sama kayak setan. Dendam. Ya, punya dendam. Nah, kemarahan itu wajar, sesuatu yang normal. Cuman orang-orang aulia, para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala, kemarahan itu ketika muncul segera mereka redakan. Kemarahan itu ketika muncul segera mereka hilangkan. Kemarahan itu ketika muncul segera mereka alihkan ke hal-hal yang baik. Jadi tidak sampai dikuasai oleh hawa nafsu. Nah, tidak sampai dikuasai oleh hawa nafsu. Begitu keluar langsung hilang, begitu langsung hilang. Makanya itu mereka ini orang-orang yang sabar. Cuman kalau masalah syariat, masalah ketaatan, mereka tidak bisa sabar. Apa kulo sing ngene Habib Alwi? Habib Alwi ini sabar, orang sabar. Kalau masalah-masalah fisiknya, masalah hartanya, masalah-masalah yang menyangkut yang bukan syar'i, beliau enggak gampang ngamuk. Bahkan tidak pernah, bisa dikatakan tidak pernah marah kalau masalah-masalah yang menyangkut masalah yang gitu. Tapi kalau urusan syariat, oh langsung. Siapapun orangnya tidak peduli. Ya. Siapapun orangnya salah, langsung katakan salah. Hak, batil, gak peduli siapapun. Itu beliau. Nah, sama dengan para ulama-ulama kita yang lain, sama dengan para kiai-kiai yang lain, para habaib-habaib yang lain. Mereka ini adalah orang-orang yang sabar, dilokno, dicaci maki. Kalau dirinya sendiri gak apa-apa, ya terserah. Bahkan dijadikan semacam motivasi bagi dirinya untuk membenahi diri. Padahal harus kenal loh. Ya, seperti Imam Ali Zainal Abidin, beliau niki wis cucuke Kanjeng Nabi,
alim, abid, ahli ibadah, sampai dijuluki Zainul Abidin. Ono wong ngilokno karena hasud kali keluarga Nabi, hikit sama keluarga Kanjeng Nabi, dicaci maki, sampai akhirnya beliau itu malah berterima kasih sama orang itu. Dicaci maki ning ngarepe wong, beliau malah terima kasih. Padahal kelasnya beliau ini kelas yang wis istimewa sudah. Wis cucu Kanjeng Nabi, wis ibadah luar biasa, ilmunya juga Masya Allah, dermawannya luar biasa juga. Dicaci maki di ngarepe wong, beliau tidak pengaruh sama sekali. Beliau sabar, bahkan berterima kasih. Cuman orang-orang tersebut kalau misalkan ada hal yang berkaitan dengan syariat, mereka tidak tinggal diam. Sabarnya masalah sabar pribadi. Kalau urusan agama, enggak imam sewu. Gusti Allah dihina, ngamuk. Quran dihina, marah. Syariat digadulinan, marah. Atau ada syariat yang berusaha disesatkan, atau ada muncul aliran-aliran sesat, marah. Marahnya bukan marah pribadi, tapi marah karena Allah. Dan ini merupakan kewajiban. Kalau marah itu karena Allah merupakan ketaatan dan bentuk kesempurnaan iman. Ya, cuman melampiaskan kemarahan tersebut, lah ini harus hati-hati. Masih kita amar ma'ruf nahi munkar, kalau kita melampiaskan kemarahan dengan dikuasainya kita oleh hawa nafsu, dikuasainya hati kita oleh hawa nafsu, maka akhirnya melampiaskannya itu ke perkara-perkara yang haram malahan. Malah tambah dosa, malah tambah karuan, malah tambah maksiat. Beramar ma'ruf nahi munkar malah ngelakoni maksiat, keliru. Orang-orang yang beramar ma'ruf nahi munkar juga adalah orang-orang yang pandai mengendalikan amarahnya. Nah, kan? Harus pandai mengendalikan amarah. Jangan sampai dikuasai oleh hawa nafsu syaitaniyah di dalam jiwanya. Nah, kemudian maka itu Kanjeng Nabi mengulang beberapa kali kalimat la taghdab. Ya, beberapa kali Nabi mengulang kalimat jangan marah, jangan ngamuan, jangan suka muring-muring. Nah, pemana hidup ini kan ya sementara. Lek hidup ini gawe tegang terus. Perkara dunia ini gawe tegang terus kapan kita menikmati hidup? Dan kapan kita bisa mempersiapkan dengan semaksimal mungkin untuk kehidupan akhirat? Ya napa carane? Lek gampang ngamuan. Ya. Kemudian yang lucu lagi, kadang-kadang kita marah kalau urusan dunia. Masalah yang berkaitan dengan pribadi kita marah. Wong ngilokno kita, ngamuk. Bahkan ono wong ngilokno organisasi kita, marah kita. Atau partai kita, marah. Atau pilihan-pilihan kita, caleg kita, atau mungkin pilihan-pilihan presiden kita, marah kita. Tapi ketika ada yang ngilokno Gusti Allah, Kanjeng Nabi, Quran, syariat, kamu ini kan keliru toh. Ini tidak pada tempatnya. Harusnya kita kalau masalah perbedaan-perbedaan dunia kita bisa saling menerima dan saling menghargai. Ya, saling menghargai. Oh, cuma perbedaan-perbedaan masalah dunia saja kok. Ya, cuma ini akhir zaman kan lucu kan. Lek dirinya dihina ngamuk, Kanjeng Nabi dihina, mboten ngamuk. Terus apakah masih dikatakan orang ini pecinta Nabi kalau misalkan seperti itu? Nah kalau ada kata-kata, loh kan Kanjeng Nabi gak dibutuh dibela sebentar. Memang Allah tidak butuh pembelaan kita. Kanjeng Nabi tidak butuh pembelaan kita. Syariat Islam tidak butuh pembelaan kita. Tapi ini merupakan wujud dari cinta kita kepada Allah, Kanjeng Nabi, syariat. Orang kalau cinta dan yang dia cintai itu dilecehkan, terus gak ngamuk, berarti gak cinta kan dia. Sampai kita keluar dengan istri kita, kemudian ada sing bodoh istri kita, ngamuk napa mboten?
Hah? Kenapa kok ngamuk? Cinta. Ya. Lek gak ngamuk, malah guyu tok, malah guyu pisan kalau dibudak wong iku guyu. Ya berarti gak cinta niki wong. Atau dia penyakit. Ya, dia penyakit rodok gimana begitu kan? Nah. Lek jenenge cinta, orang yang dia cintai tersebut dilecehkan, marah. Begitu juga dengan syariat. Kalau memang kita cinta syariat, cinta Gusti Allah, cinta Kanjeng Nabi, maka kita akan tidak terima kalau ada orang menghina yang kita cintai itu. Inilah wujud dari mahabbah. Bukan Allah butuh dengan marahnya kita, bukan Allah butuh dengan pembelaan kita. Allah sama sekali tidak butuh dengan kita sedikit pun. Tidak ada satupun dari makhluknya yang dibutuhkan olehnya. Tidak ada. Ibadah kula kali panjenengan sak soro-sorone sak ngoyo-ngoyone semuanya tidak ada yang satupun dibutuhkan oleh Allah SWT. Tidak ada yang dibutuhkan oleh Allah. Titik. Ya. Nah, kemudian ada riwayat yang lain. Ada riwayat yang mengatakan qala rajulun ya Rasulullah 'allimni amalan yudkhiluni jannah. Qala la taghdab fa'ada alaihi al-ghal faqala la taghdab, sama. Ya. Ada seseorang juga bertanya sama Nabi dengan riwayat yang lain, beritahulah kepadaku amalan yang bisa memasukkanku ke surga. Maka Nabi menjawab la taghdab, ojo ngamuk. Ya karena marah itu juga seperti yang tadi saya katakan. Kalau jiwa sedang marah terus dikuasai oleh hawa nafsu, maka efeknya, pengaruhnya, kekuatannya lebih dahsyat daripada syahwat dipengaruhi hawa nafsu. Bahkan wong iso murtad. Orang bisa murtad kalau marah, iso murtad, murtad iso karena kemarahannya. Perceraian terjadi dengan mudahnya. Kenapa? Marah. Walaupun mari cari bingung, golek halil. Berapa banyak kasus kayak kata nih, datang, saya sudah kadung cerai sama istri saya 3 kali, tapi saya podo senengi. Ya apa caranya supaya kita bisa kembali? Ya tidak bisa kembali kalau tolak bain. Terus ya istrinya harus nikah sama orang laki lain, kemudian dicerai sama orang laki tersebut, kemudian masa iddah baru boleh dinikah kembali sama si suami, mantan suami yang pertama. Ya kan? Nah pertanyaannya, kok saiki balik, kok wingi-wingi cerai? Kok sekarang nyesel, kepingin kembali, kemarin-kemarin kenapa kok cerai? Balik lagi, karena marah. Ya, karena marah. Ada pertanyaan, mana yang susah mengendalikan kemarahan, laki napa perempuan? Napa? Yang susah mengendalikan kemarahan itu laki atau perempuan? Lanang apa wedok? Sing susah mengendalikan amarah. Niku lanang napa wedok? Gak terima. Sing wedok ngomong lanang, sing lanang ngomong wedok. Sebetulnya kalau secara kodrat itu memang perempuan lebih susah mengendalikan kemarahan daripada laki sebetulnya. Nggih. Ngaku kan. Maka itu kalimat talak niki berlaku hanya pada suami. Ya, pada suami. Kenapa kok tidak pada istri? Kalau istri yang berhak menalak, maka luwe akeh mana sing cerai. Bojo telat mulai wis, kan telat mulai, cerai. Buyar sampean. Duit belanja kurang. Bengi gak mulai-mulai, padahal pengajian. Gak mulai-mulai, cerai. Gak nuruti, cerai. Untungnya laki. Tapi laki pun begitu. Kalau dikuasai oleh hawa nafsu, dengan ketika dia marah bisa terjadi yang akhirnya dia sesali.
Ya ada memang perceraian itu karena si istri, misalkan karena khulu, ya, atau kalau bahasa kita apa ya, talak tebus, gugat cerai mungkin ya namanya, kalau tidak salah. Jadi bukan istri yang menceraikan, tapi istri menebus dirinya kepada sang suami dengan talak khulu namanya. Nah itu khulu, tapi bukan istri yang menceraikan. Kalau suami mengatakan iya, jatuh talaknya. Kalau enggak. Nah kalau pengadilan gimana? Kalau pengadilan itu kalau kita si suami ketika akad nikah mengucapkan taklik tolak. Kalau kita mengucapkan taklik tolak, yang di situ ada disebutkan selama 3 bulan kalau enggak salah, tidak memberi nafkah berturut-turut 3 bulan, maka saya mewakilkan ke hakim untuk menjatuhkan talak. Kalau istri saya menuntut, maka menjatuhkan talak kalau enggak salah begitu ya. Antara lain kayak gitulah kata-katanya. Nah ini hakim bisa menjatuhkan hukuman talak itu kalau memang kita sebelumnya mengucapkan taklik tolak dan kita tidak memberikan nafkah 3 bulan berturut-turut. Tapi kalau tidak bisa, nggak bisa. Nah kemudian, nah itu tadi ya, walaupun dalam keadaan marah kalau talak itu jatuh, ya. Yo oyo terus, ceraikan aku bolak-balik gewilitan. Akhirnya kepegeran, ya wes, jatuh talak 1. Marane getun. Engko ngono maneh geger mare ribut maneh, marah makin campak, wis ribut. Jatuh 2. Terus rujuk maneh. Ribut, jatuh 3. Ate rujuk, mboten saged. Terus ya apa? Muhalil. Apa muhalil? Ada orang laki lain yang menikahi istrinya setelah masa iddah istrinya, mantan istrinya selesai, dinikahi wong lanang liya, dan kemudian dukhul sama orang laki tersebut, ya suaminya berarti, kemudian dicerai, kemudian masa iddah, kemudian baru bisa dinikah lagi sama mantan suami yang pertama. Tapi tidak boleh disyaratkan ketika nikah muhalil, karena syarat itu menjadi batal. Misalkan kita datang sama konco kita, tolong apa? Aku mbek bojoku setelah bain padha getune. Aku nyesel, bojoku nyesel. Gak iso balik kecuali ana muhalilnya. Tolong apa kon dadi muhalile? Engko 3 wulan ae ya, 3 wulan kok cerain. Asal saulan cerain. Ya wis, kok tak bayar 10 juta. Ya. Enggak boleh loh seperti itu. Dan persyaratan itu batal. Wis, akad nikah ya. Akad nikahnya enggak boleh harus ada waktu, enggak boleh. Saya nikah fulanah binti fulan dengan mahar sekian dengan jangka waktu 1 bulan, tidak boleh, haram, tidak sah. Wis nikah biasa. Nah, ketika nikah biasa kan janjinya saulan ya. Saulan diparani. Ya apa? Sik ta. Loh kan wis janji ya. Oh, janjinya kan tidak berlaku. Kalau secara hukum syariat tidak berlaku janjinya itu. Persyaratan itu menjadi gugur. Makanya nanti muhalil coba golek sing santri. Sing santri ngerti hukum. Lek kerasan gak dibalik-balikno. Enten cerita nih di daerah Bangil zaman dulu. Ya ngoten, anak santri, padha santriwati, santri anak nikah, ya geger, ya itu tadi talak bain. Rupane padha getune. Akhirnya nang yai ini, jare yai ini gak iso kudu muhalil, gak iso balik. Nggih pun yai jenengan mawon dadi muhalil. Wis still yakin wis, mangke kula saulan malih berapa bulan lagi ngoten ngomongin lali kula. Mangke kula balik. Ya wis, jare sing santri lanang. Nggih pun jare kiai ini. Ya wis. Ya pikir santri kan mau kiai. Insyaallah boten apa-apa ya. Dadak no pas saulan balik mana terus pun dia kok balik ulang ngarep balik jadi balik mana terus pun saya tak asik kerasan aku sampai sak mati nih kiai ini sak wafat kiai ini gak dicerai-cerai. Nah, ya memang tidak ada hukum, tidak ada keharusan, tidak ada kewajiban. Maka itu kenapa sebabnya? Karena marah. Akhirnya muncullah kalimat-kalimat talak yang akhirnya dia sesali. Nah, ini loh bahayanya marah.
medeni ini ngamuk ini. Apakah jatuh talak dengan marah? Jatuh. Jatuh. Saya nggak jatuh talak niku lek ngelindur. Ya, lek marah ngamuk menjatuhkan talak jatuh. Masuk ngamuk kayak apa? Jatuh talak. Hati-hati. Nah, memang hebat marahnya. Bahkan iso murtad juga. Enten tiang wis usaha macam-macam ikhtiar, wis napa namanya ngajine masyaallah sergap segala macam sergap. Cuman uripe sik soro ae. Uripe sik gak karu-karuan. Ternyata bangkrut, ternyata di PHK, ternyata ditinggal bojone. Stres kan, marah. Padahal aku sholat 5 waktu. Padahal aku ngaji, aku sholawatan, aku sergap istighosa. Kok ngene uripku? Nah, muncul bisian ini di hatinya. Mancinglah kemarahan itu. Hawa nafsu memancinglah kemarahan tersebut. Begitu dipancing oleh hawa nafsu dan kena kecaplok kali hawa nafsu sifat marahnya atau rasa marah tadi itu kecaplok kali hawa nafsu, akhirnya mulai muncul bisian-bisian. Nah ya, aku ibadah wis mempeng sergap segala macam, kok sik ngene uripku kok sik soroi. Iki Allah ono temenan apa gak ya? Nah, mulai bisiane. Nah ya, genai Islam iki bener apa gak ya? Mulai. Ya. Mulai seperti ini bisian-bisian tersebut dan dia karena marahnya tanpa sadar diladeni bisian tersebut akhirnya menjadi asyakku fillah, ragu terhadap Allah, murtad. Muncul keraguan terhadap Allah, murtad. Gara-gara marah. Ini marah ini. Marah ini dari. Nah, marah sesuatu yang wajar. Tapi kalau kita membiarkan kemarahan, tidak berusaha mengendalikannya, maka membahayakan bahkan terhadap keimanan kita. Nah, kemudian ini dikatakan hadis rawahul Bukhari, dalam hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari radhiyallahu taala anhu. Ini mungkin-mungkin sangat menjadikan motivasi kita untuk belajar sabar dan juga menjaga diri kita, menjaga jiwa kita dari godaan-godaan hawa nafsu syaitaniyah yang bisa menjauhkan diri kita terhadap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Adzan isya nih. Adzan dulu terus kemudian pertanyaan.
La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam pernikahan itu mas kawin apa dari syarat sahnya nikah? Mas kawin itu merupakan bukan sahnya nikah sebetulnya ya, tapi kewajiban bagi orang laki untuk memberikan mahar kepada istrinya sesuai dengan permintaan sang istri ya. Tapi bukan merupakan syarat sahnya. Kalau tidak ada mas kawin tidak sah, bukan. Tapi mas kawin itu merupakan salah satu yang menghalalkan atau menjadikan berhaknya suami untuk melakukan hubungan dengan istrinya. Kalau tidak kasih mas kawin? Ya mas kawin berarti medit ya. Ya si istri punya hak untuk menolak hubungan kalau tidak dikasih mas kawin. Contoh ya, mas kawin, si istri minta 100.000 ya. Kemudian si suami ketika selesai akad nikah tidak memberi mas kawin tersebut kepada sang istri. Maka ketika suami ingin melakukan hubungan, istri menolaknya boleh, tidak dosa. Tinggal melayu, gak gelem, tinggal melayu di dapur, boleh. Dosa? Tidak. Kenapa? Mas kawinnya belum dikasih. Lalu yang menentukan mas kawin sinten? Istri, bukan orang tua istri loh ya. Kadang orang tua istri melak-melok, sebetulnya enggak. Yang berhak itu menentukan istrinya saja. Lah mas kawin itu berapa? Ya besok larang-larang lah. Ya jangan mahal-mahal. Sakno gak rabi-rabi kok. Mas kawin 100 juta. Ya sampai kiamat gak rabi-rabi. Kalau di kalangan habaib ya ada peraturan tidak tertulis, peraturan turun temurun itu tidak sampai dihitung dengan dirham. Lek diuangkan itu tidak sampai 100, kalau sekarang 150.000 mungkin ya. Antara 100.000 rupiah mas kawinnya itu. Umumnya rata-rata podo sama tenan. Paling-paling 500. Itu podo, maharnya itu podo. Di sama hampir sama. Itu kalau mengikuti thariqah habaib di kalangan keluarganya. Cuman tambah lagi ya terserah si istri. Kalau di mas kawin apa sapi telu boleh. Kalau mas kawin rumah tipe berapa? Ganam cilik. Sing gede pisan. Ya boleh terserah. Cuman itu tadi ketika belum dikasih mas kawinnya tersebut, maka si istri berhak untuk menolak. Tapi kalau sudah dikasih mas kawin haram menolak, kecuali udzur syar'i yaitu haid atau nifas.
karena mas kawinnya itu uang dulu dikasihkan istri itu. Ya haram. Apakah dalam bergaulnya itu termasuk haram? Enggak, kalau makanya enggak, tapi hukum ngasihnya itu haram. Ya, hukum memberinya itu ya jelas haram. Memberi mahar itu dengan sesuatu yang halal dan yang bisa diperjualbelikan atau bisa semacam kayak misal mahar dengan jasa boleh, mahar ngajari istri sholat atau ngajari baca Quran gitu ya boleh dengan jasa, atau mahar apa? Ya sesuatu yang pokoknya yang bermanfaat, yang bisa dijual belikan, dan yang menentukan adalah pihak calon istri. Tapi kalau dari barang yang haram, apakah tetap sah pernikahannya? Ya kalau sahnya sah selama proses pernikahan akadnya itu sesuai. Cuman ya dosa, ya haram, dosa. Suami ngasih uang colongan ini wow. Tapi kemudian tidak apa-apa. Nah, tidak apa-apa kalau akad nikahnya sah, tidak apa-apa. Cuman ya haram kan nyolongnya itu. Sebagian orang. Oh iya, oke. Makanya mas kawin jangan larang. Ya, mas kawin larang. Nah, ini kan pertanyaan kalimat-kalimat thayyibah apa yang harus kita baca untuk bisa menahan diri dari sifat marah. Akeh-akeh baca sholawat. Dan banyak-banyak membaca zikir ya latif. Itu jajah dari Abu Habib Ali. Terutama 129 kali membaca ya latif itu apa ya? Gampang memberikan atau gampang memunculkan sifat sabar kita. Nah, dan banyak-banyak sholawat dengan kanjeng Nabi Muhammad SAW juga. Itu juga bisa meredakan. Karena sholawat itu kayak pendingin, bisa mendinginkan hati. Sholawat itu fungsinya banyak. Sholawat itu banyak sekali fungsi dan manfaat dari sholawat. Lek ten Hadramut ya, lek enten tiyang ngamuk gegeran, niku sing liyan-liyan niku bengok sallallahu alaihi nabi, kongon sholawat. Subhanallah, namanya sholawat ya adem. Dadi lek wong ngamuk-ngamuk ngoten kongon sholawat. Dadi sampai lek mulai telat, bojone ngamuk kongon sholawat. Sak gurunge tambah ngamuk. Para ibu-ibu nggih ngoten lek suaminya ngamuk, pas ketemuan sampean delok sinetron gak ngeno kopi, age-age kongkon sholawatan. Cek gak ngamuk dadi. Subhanallah, sholawat itu meredakan, enak hati. Apalagi kalau kita sholawat dengan betul-betul tenjurni hati, betul-betul kita lantunkan sholawat itu karena Allah dan Rasulnya. Istimewa sholawat. Enten malih? Istri siapa maksudnya? Istri kita itu istri. Oh maksudnya nikah lagi apakah izin sama istri? Ya, berarti kan diminta izin istri. Lah ya, maksudnya kan intinya kan apakah seorang laki menikah lagi wajib untuk izin sama istri? Poinnya pertanyaan kan itu kan. Ya, baik buat mahal atau yang lain kan sama saja nikah. Enggak. Kalau secara hukum syariat Islam tidak wajib seorang suami memberitahu atau izin sama istrinya untuk menikah lagi. Ya, tidak wajib. Tapi kalau secara hukum pemerintah ada kewajiban. Ya, kewajiban minta izin atau surat apalah namanya dari istri yang pertama untuk menikah kepada istri yang kedua. Nanti kalau menikah lagi juga sama meminta izin sama yang ke satu kedua dan seterusnya. Itu kalau dalam hukum Indonesia supaya mendapatkan surat resmi ya. Tapi kalau hukum syariat Islamnya tidak wajib. Tidak wajib. Cuman mungkin buat pelajaran ya. Kalau memang nikah lagi itu memang seyogyanya kita kasih tahu. Supaya apa?
supaya kalau misalkan di kemudian hari, ya namanya kita tidak tahu namanya umur ya, meninggalnya kita, otomatis waris itu kan juga harus dibagi dengan istri yang lain. Nah ketika kita istri yang pertama tidak tahu bahwa kita sudah menikah lagi, akhirnya mendolimi hak orang lain nantinya. Satu itu. Terus yang kedua, beberapa kasus terjadi. Beberapa kasus itu terjadi. Ada anak laki suka dengan anak perempuan, kemudian menikah. Wes berjalan waktu menikah, ndak taunya ketemuan lagi dulure dhewe, lain ibu. Jadi ternyata bapaknya pernah nikah di desa mana, dan iki anaknya. Berarti adik tiri, adik sebapak. Ya batal pernikahannya, fasakh nikahnya. Lah duwe anak. Ya tidak apa-apa kalau sudah punya anak, anaknya tetap sah, bukan anak zina, tetap sah. Cuman pernikahan itu jadi batal. Kan kesian loh. Kesian itu, stres banget ya anaknya. Ada juga yang sudah akad nikah segala, sudah minta, sudah senang, podo senang, wis nemen, akhirnya ngejak bapaknya untuk melamarkan, untuk akad nikah, ngejak, untuk mintakan si anak perempuan ini. Begitu sampai omahnya, bapaknya bingung loh, iki lah. Bojo sing iki datang anak dhewe. Sing wedok anak dhewe. Ya tangis-tangisan, ada kejadian begitu, Mas. Ya tangis-tangisan gak situs baru senengi, kan kesian akhirnya anaknya. Ya harusnya kalau memang seperti itu harus dikasih tahu supaya tidak pedot nasab satu, dan masalah waris juga membahayakan juga kalau sampai tidak tahu kayak gitu, akhirnya mendolimi yang lain kan, mendolimi haknya orang lain. Ya. Terus gak apa-apa, salah dewe lapor bimane, loh jangan gitu. Ini hukum syariat. Anda marah-marah seperti itu kemudian mengkat haknya orang lain dengan tidak membagi waris, ini kan dosanya naudzubillah min dzalik. Mau marah bojone nikah mana silahkan, itu hak. Tapi jangan menutup haknya orang lain dalam masalah syariat. Haram soalnya itu, dosa gede. Ngoten lho. Kalau jelaskan masalah ngeten ini sing ibu-ibu kita ketir kabeh. Enten mana? Oh enggak. Kalau orang muslim kan tidak sah pernikahannya. Orang kafir nikah dengan orang muslim haram. Kenapa? Tidak sah pernikahan tersebut, atau pernikahan lintas agama itu tidak sah hukumnya. Nggak bisa menjatuhkan talak itu. Tidak bisa mengembalikan maksudnya ya, tidak bisa mengembalikan. Maka itu hati-hatilah. Para suami, para istri, hati-hati. Terutama laki ini ya. Harus ekstra sabar ngedepi istrinya. Ya namanya ibu-ibu kadang kan capek di rumah, ngurus anak, ngurus rumah tangga, masak segala macam, kemudian suami pulang tidak memberikan harapan sesuai dengan yang diharapkan sang istrinya, akhirnya timbul kemarahan. Itu kan hal yang wajar sebenarnya dalam rumah tangga. Dalam rumah tangga kayak gitu kan wajar, ada peltian marah itu kan wajar. Cuman jangan dibiarkan berlarut-larut dan kemudian ngamuknya itu ditambahi ya, maksudnya dibiarkan hingga akhirnya dikuasai hawa nafsu. Nanti akhirnya getun. Wis caranya getun. Awal-awalnya kan pokoknya tak cerai. Awal-awalnya sih ngoten. Tapi begitu cerai beneran, pemanis dua anak, kamu nak kasihan mbak anak. Jadi pikir panjang lah, nah, jangan gampang-gampang. Walaupun cerai itu diperbolehkan dan dihalalkan, cuman jangan gampang-gampang. Dan pemicunya adalah kemarahan. Kebanyakan, tidak semua. Kebanyakan karena timbulnya kemarahan baik dari pihak suami atau dari pihak istri. Nah, antar malih, ibu-ibu mungkin. Kemudian anaknya ingin akikoh, itu yang lebih utama, yang dilakukan akikohnya dulu atau kurban. Antara akikah dengan kurban, sebetulnya ada pendapat yang mengatakan boleh digabung, cuma ribet nanti digabung.
Nah, Muktamar mengatakan enggak, jangan digabung, tapi dewe-dewe. Mana yang diutamakan, kekah dulu apa kurban dulu? Kekah dulu. Kekah dulu, baru nanti kemudian kurban. Kenapa? Kalau kekah itu kan sekali seumur hidup. Nah, kalau kurban tiap tahun. Ya kan kita bisa nanti tahun ngarep insya Allah mungkin ada rezeki. Kita niatkan. Nah, ketika kita punya kambing sekarang, kita belum pernah kekah, kita kekah. Pun niat dalam hati. Tahun ngarep aku duwe rezeki, aku te kurban. Niat. Ternyata tahun depan tidak ada rezekinya. Tahun ngarep mana? Gak ada rezeki lagi. Sampai dia wafat tidak pernah ada rezeki waktu kurban untuk beli kambing, maka dia dibangkitkan oleh Allah dengan pahala kurban sempurna. Untuk keistimewaan umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dibangkitkan dengan pahala kurban. Tapi lek pas waya kurban bener-bener waya kurban duwe rezeki terus lali, waduh eman lek anu lek tak gawe mlaku-mlaku ae, tak gawe iki, tak gawe iku, tak gawe tuku HP anyar. Ya hilang ganjarannya. Berarti itu bukan kurban ada. Kalau dia mengucapkan nadar ya nadar. Tergantung ucapannya. Kalau dalam hati saja, kretek hati kan dalam hati kan tidak terucap nadar. Nadar itu terucap ketika lisan, lafaz, ya. Terlafatkan, terucapkan dengan lisan kita, ucapan nadar, maka jatuhlah nadar. Tapi kalau dalam hati saja, walaupun ucapan nadar dalam hati tidak jadi. Dunia hati ya, dunia hati gitu ya. Aku tak nadar atau aku nadar untuk begini begitu. Dalam hati tidak jatuh nadar. Karena nadar itu terjadi kalau terucap. Ya, baru pelaksanaan nadar itu dalam hati. Kayak kita masuk masjid ini. Masuk masjid memiliki kita dianjurkan untuk nadar etikaf dengan ucapan nadartu an a'takifa fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Ucapan lisan. Nah, baru kemudian kita ucapkan lagi di dalam hati niat nadar. Niat ingsun etikaf nadar. Atau niat ingsun etikaf ingkang kula nadaraken. Bener ndak bahasa Jawa nih? Ya, betul apa enggak sih? Kula ngarang loh. Walhasil intinya itu, mengucapkan niat nadar, mengucapkan niat iktikaf yang dinadarkan. Itu dalam hati. Kurban ya ngoten, nadar kurban ya ucap terus dengan lisan. Kemudian ketika menyembelih ucapkan bahwa ini adalah nadarku. Ya, pelaksanaan nadarku ketika menyerahkan kambingnya iki adalah kambing nadarku, kambing kurban nadar kula. Dia mengatakan tidak kol dengan nadar. Ya enggak loh. Enggak. Kan dia mengatakan iki gak nadar. Ya kan dia ngomong tidak nadar, ya tidak jatuh. Enggak. Dan teman-teman, pas pelaksanaan mengambil sebagian, tapi bukan untuk dibagi, tapi dimasak untuk yang apa itu untuk panitia. Ya, boleh. Panitia kurban mengambil sebagian, misalkan sambelnya atau berapa kilo diambil, kemudian dimasak di tempat untuk makanan panitia yang lain, itu boleh. Tidak apa-apa. Asal kurban, pokoknya kurban itu jangan dibuat bayaran. Bagian kurban jangan dibuat bayaran. Kon tolong belekno wedhusku kok tak kei, ngaten enggak boleh. Tolong sembelihkan kambing saya, nanti saya beli. Nah itu kan sudah akad toh. Nanti saya beri kulitnya. Atau panitia kurban didatangi oleh orang-orang yang jual beli kulit. Nah pembelinya itu membeli dari panitia kurban kulit-kulit tersebut. Betul asal loh. Nggak boleh gitu tuh.
Yang boleh apa? Kasihkan dulu sama orang fakir. Lah orang fakir ini baru menjualnya. Duit ya dipek mbek fakir ini. Kalau kita yang menjualnya, maka tidak boleh. Pokoknya daging kurban itu adalah daging kurban itu tidak boleh diperjualbelikan oleh sing kurban atau orang yang menerima daging tersebut dan dia mampu. Ya. Tapi kalau yang menerima kurban tersebut tidak mampu, wong fakir miskin yang berhak menerima zakat, maka boleh menjualnya. Termasuk kulit itu. Ya kulitnya, ya biasanya kulit ya. Ya sebabnya kan geopo kulit ya kan begitu. Geopo kulit ya sedekahkan ke fakir miskin. Mereka sudah jual. Yang dimaksud fakir miskin itu orang yang seperti apa? Orang fakir miskin adalah orang yang dalam 1 tahun ini kebanyakan hidupnya penghasilan kali pengeluaran tidak seimbang. Misalkan pengeluaran dalam 1 hari membutuhkan 100.000, dia hanya dapat 50.000 atau 70.000, pokoknya kurang dari yang kebutuhan. Itu namanya apa? Apa itu? 1 bulan ini saya butuhnya 100.000, cuma dapat 50. Tapi bulan depan saya 1 bulan dapat 10 juta. Kan itu lebih dari tiap harinya kita bisa. Begini, hitungannya itu dalam 1 tahun rata-rata. Dalam 1 tahun rata-rata penghasilan dan pengeluarannya itu tidak seimbang. Tapi kalau misalkan orang ini, ada kan orang yang cuman kerjanya cuman 2 bulan, tapi 2 bulan gajinya itu sudah mencukupi 1 tahun, ya bukan termasuk fakir miskin. Setiap hari dia tidak mendapatkan apa-apa, tapi pengeluaran, tapi begitu bulan kesekian sampai bulan kesekian, olehnya 100 juta per bulan, sampai 200 juta. Misalkan pekerja-pekerja yang di luar negeri, 200 juta gawe setahun, cukup enggak? Dia tidak termasuk fakir miskin. Nah, ini ada pertanyaan. Ini pertanyaan dari ibu tuh. Hah? Oh. Jika ada keluarga berkorban untuk satu keluarga dengan sapi, tapi salah satu anak belum akikah, bolehkah? Boleh, boleh saja. Tadi yang saya katakan, kekah dengan korban itu dipisah. Kalau mau kekah dulu boleh, cuman afdolnya kalau mau kekah dulu afdol, kalau mau korban dulu boleh. Ya, kalau mau kekah dulu afdol, mau korban boleh. Nah, kasus ada keluarga yang korban 1 sapi. Ya. Tapi salah satu anak belum kekah, boleh apa tidak? Hukumnya boleh. Tapi nanti ketika mendapatkan rezeki kekah ono dengan kambing. Ya. Jadi boleh korban dengan 1 sapi untuk 7 orang, salah satu dari orang-orang tersebut belum dikekah, boleh. Tapi nanti ketika ada rezeki segera dikekahi. Apa hukumnya menyegerakan nadar dan nadar tersebut belum tercapai atau belum terkabulkan? Menyegerakan nadar. Kalau nadar itu harus segera dilaksanakan. Nah, tapi kalau misalkan nadarnya belum tercapai, ya memang belum ada kewajiban kan? Misal, saya nadar kalau saya mendapatkan hasil bati misalnya, bati 1 juta dari kerjaan saya, ada bati 1 juta, maka saya akan sodakoh atau masukkan uang ke masjid 100.000 misalkan. Ternyata dia tidak pernah mendapatkan 1 juta, oleh ini 900, 800, maka belum ada kewajiban kan? Itu nadar dengan taklik namanya. Nadar dengan disandarkan kepada sesuatu. Ya, disandarkan kepada sesuatu. Aku lulus ujian, maka aku akan sodakoh beras 1 kilo misalkan ngoten. Ternyata tidak lulus, ya belum wajib. Ya. Aku nadar lek rabi oleh Ayu, aku akan beli sapi, ternyata gorong rabi ngoten lho kok cek kejemen oleh elek dadakno.
belum rabi, ternyata belum nikah, ya belum jatuh wajibnya atau nadarnya. Nah, dan nadar itu hanya bisa terjadi di perkara-perkara yang asal hukumnya sunnah, sedekah, nikah, dan lain sebagainya. Walaupun ada yang mengatakan nikah hukum asalnya mubah. Tapi kalau di yang selain daripada itu maka tidak jatuh nadar. Misal nadar mubah, betul asal. Aku nadar ngombe kopi. Ya ndak ono kewajiban. Aku nadar mangan pecel. Ndak ono kewajiban. Atau kepada sesuatu yang makruh. Aku nadar ngerokok apa? Sakpak. Ndak jatuh karena makruh. Atau sing haram, aku nadar judi. Ndak jatuh karena haram. Atau wajib, aku nadar untuk sholat isya, ya kadek nadar wajib. Nah, jadi nadar itu bisa dengan taklik. Taklik itu kalau terjadi begini maka saya akan nadar begini. Ya, saya nadar kalau terjadi begini maka saya akan melakukan ini. Ya, itu namanya taklik. Atau tidak pakai taklik, langsung saya nadar untuk berada di dalam masjid ini atau itikaf di dalam masjid ini selama saya berada di sini. Kemudian baru melaksanakan nadarnya, meniatkan di dalam hati pelaksanaan nadar. Nadar. Ada balik? Bon. Nah, ini insya Allah kan biasa ahad pon di pondok ya, tapi karena ahad ponnya kita majukan yang ahad kemarin. Berarti ahad pon besok karena bertepatan Idul Adha maka libur. Terus di pondok juga kita menerima korban seperti biasa. Yang pertama di Masjid Al-Huda Ilmu Arab, di masjid sini juga ya. Di masjid sini hari apa? Pas ahad. Nah, di masjid sini hari ahad yang menitipkan. Di Masjid Al-Huda hari Senin. Kalau mungkin yang menitipkan hari Seninnya. Kemudian kalau hari Selasanya itu di pondok. Jadi kita selalu di hari ketiga atau hari kedua tasyrik, ya tanggal 12 Dzulhijjah. Kalau di Masjid Al-Huda kebetulan saya ketuanya, niku setiap tanggal 11 Dzulhijjah. Ya. Dan sekali lagi jangan memperjualbelikan bagian dari korban tersebut, hukumnya haram. Dan kalau memang mau menjualnya seperti kayak kulitnya, maka kasihkan dulu kepada panitia-panitia yang fakir miskin. Kalau ada panitia yang fakir miskin, tapi jangan disyaratkan. Kok kontak kayak iki, kok dolen, jangan. Pokoknya kasihkan sama dia, dia terserah. Orang sing untuk pedagang itu apa namanya? Bak apa? Nggih, namanya itu apa namanya? Namanya orang-orang yang belantik ya, yang suka ngambil kulitnya apa namanya? Iya, belantik kan? Bukan belantik, apa namanya? Walhasil wong-wong sing biasa tuku, yang biasa beli kulit itu, arahkan kepada orang-orang yang fakir miskin yang sudah kita kasih kulitnya. Pak, kula badhe numbas kulite ten niku lho. Nah, ngaten lah. Nah, dia terserah kok transaksi sedewe dan uang-uangnya dia dipek dewe. Jadi kalau ada panitia yang fakir miskin, kasih kulitnya. Kalau tidak ada, ya kasih orang lain. Siapa yang fakir miskin yang kita dulunya kita kasih zakat, yang kita tahu orang ini berhak menerima zakat, kasih. Dan dia berhak menjualnya. Wallahu a'lam bishawab. Fatihah billahi fakana fi dinil hadi bin salah wa nasabana sallallahu alaihi wasallam. Muhammad Nabi al-Fatihah. Sallallahu